Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pertemuan ke-6 mata kuliah Kebijakan Politik Internasional. Hari ini kita akan mengimplementasikan dari apa yang sudah kita pelajari dalam metode dan teori kajian kebijakan politik internasional untuk bisa mendiskusikan tentang kebijakan Presiden Amerika Serikat pada waktu buku ini ditulis, yakni Presiden Donald Trump. Hari ini presentasinya akan dilakukan oleh kelompok 5, Yusril, Nuris, dan Sandi. Pada Yusril, silakan. Presentasinya bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan kebijakan politik internasional, menguraikan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diampu oleh Bu Reni. Saya ini. Ya, enggak apa-apa. Sandinya nggak datang kan? Datang nggak Sandi? Ada, Bu. Oh, ya udah. Sesuai gilirannya, sesuai kesepakatan kalian. Silakan, Wes. Ini di awal mungkin cuman dikarenakan buku kajian kebijakan politik internasional yang jadi buku panduan sudah mungkin sudah cukup bagi kami. Jadi mungkin ini kami berinisiatif mencari sumber serta bahan tambahan sehingga nanti kedepannya tidak terkesan kami membacakan buku panduan bagi teman-teman sekalian. Sebenarnya ada beberapa kebijakan politik internasional dari Donald Trump semenjak jadi presiden dari Amerika Serikat. Tapi dalam hal ini kami dari kelompok 5 lebih condong menyampaikan kebijakan Donald Trump di sektor ekonominya. Ya, salah satu contohnya ada di tanggal 20 Desember tahun 2017, Kongres yang dikendalikan Partai Republik menyetujui potongan pajak terbesar dalam 31 tahun. Terus di tanggal 31 Mei 2018, Amerika Serikat menerapkan biaya masuk pada baja dan aluminium dan Meksiko, Kanada, serta Uni Eropa. Di tanggal 15 Juni tahun 2018, Donald Trump melancarkan perang dagang dengan Cina terang-terangan lewat penerapan biaya masuk 25% pada barang-barang impor senilai 50 miliar dolar US. Dan di bulan September 2019, jumlah pengangguran mencapai level terendah dalam 30 tahun, yaitu 3,5%. Nah, itu gambar tentang percobaan perang dagang Amerika Serikat. Cuman kita lebih condong lebih fokus ke Cina-nya ini soalnya. Jadi peningkatan tarif perdagangan Amerika Serikat yang ditujukan untuk menekan defisit perdagangan Amerika Serikat direspon dengan peningkatan tarif oleh sejumlah aktor seperti China, Kanada, dan Uni Eropa yang kemudian secara nggak langsung menciptakan perang dagang. Selama ini mungkin Amerika Serikat sendiri menjadi tujuan ekspor komoditas dari China. Korea Selatan, Malaysia, Kanada, dan Uni Eropa juga mengikuti tujuan ekspor dari komoditas tersebut. Rata-rata ekspor tiap mitra dagang Amerika Serikat itu menyumbang antara 15-20% bagi PNB atau yang bisa kita kenal produk nasional brutonya itu di masing-masing negaranya. Terus menyusul peningkatan tarif yang dilakukan Kanada dan Meksiko melakukan belasan dengan meningkatkan tarif produk dan olahan agrikultur. Sedangkan Uni Eropa sendiri membalas dengan meningkatkan tarif otomotif dan sejumlah produk fashion, dan diikuti dengan Korea Selatan juga ikut-ikutan dengan produk panel suaranya serta mesin cucinya. Terus ada sebuah artikel yang saya baca, yaitu menurut Dr. Riza Nur Alfani, yang dimana beliau adalah Direktur Institute of International Studies
sekaligus dosen ilmu hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Beliau mengatakan fenomena ini bisa menandai berkurangnya pengaruh Amerika Serikat dalam politik global. Menurut teori, negara lain akan muncul menggantikan peran AS dan dalam hal ini Cina berpotensi mengambil alih. Ini terlihat dari bagaimana Cina mulai memperkuat komunitas epistemiknya dan menggunakan pengetahuan tersebut untuk kepentingan perdagangan dan politik internasional. Gitu. B. Studi kasus perang dagang AS Cina 2017-2019, yaitu iPhone dan Huawei yang berada di antara konflik AS dan Tiongkok, yang bermula pada pemerintah AS memulai pemberlakuan tarif impor sebesar 25% terhadap mitra dagangnya, yang dimana penetapan tarif oleh Amerika ini bertujuan untuk mengatasi pencurian kekayaan intelektual, transfer teknologi paksa, dan defisit perdagangannya dengan Cina. Menanggapi perseteruan tersebut, Cina mengambil tindakan balasan dengan menaikkan tarif bea impor produk Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat telah memasukkan perusahaan teknologi Tiongkok Huawei ke dalam daftar hitam atau blacklist. Begitu juga sebaliknya dengan warga Tiongkok yang mulai meninggalkan iPhone untuk menjawab rasa nasionalisnya dan meruntuhkan citra mewah iPhone di Tiongkok. Sehingga keduanya pun menerapkan sejumlah strategi untuk menjaga bisnis ponsel dari dampak perang dagang. Strategi iPhone yaitu membuka toko online pertama di India. Langkah ini ditempuh ketika pemerintah Tiongkok dikabarkan mulai mengincar Apple dan Google. Produsen asal AS itu ingin meningkatkan penjualan di India, negeri Bollywood menjadi pasar smartphone terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, menurut riset Counterpoint Research. Kemudian strategi Huawei sudah menyiapkan sejumlah perangkat lunak software untuk mendukung bisnis ponselnya. Sejak beberapa tahun yang lalu, hal ini memungkinkan gawai perusahaan hadir tanpa dukungan Google. Membangun toko aplikasi sendiri yang disebut APK Gallery sejak 2011. Pada Februari, Huawei mengklaim aplikasi Gallery merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Google Play Store dan App Store. Akan tetapi, perseteruan ini nampak makin tak berujung, di mana salah satu imbasnya adalah saham perusahaan raksasa teknologi Apple anjlok hingga 6% pada perdagangan di bursa Wall Street. Jatuhnya harga saham produsen iPhone ini disebabkan oleh kebijakan tarif balasan Cina terhadap produk impor AS, perang dagang yang berdampak kepada saham Apple karena sebagian perakitan iPhone dilakukan di Cina dan hasilnya dijual di pasar Amerika. Jadi produk iPhone bisa dikenakan tarif 25% bila masuk ke AS. Selanjutnya. Studi kasus kebijakan Make America Great Again. Seperti contoh branding KFC dan Starbucks yang merajalela di Cina. Kapitalis Amerika terhadap Cina. Branding KFC di ibu kota Beijing, foto Kolonel Sanders bisa ditemui di dinding gerbong kereta bawah tanah hingga di lapangan Tiananmen di pusat kota. Sejak masuk pada 12 November 1987, saat ini tercatat tak kurang dari 4.900 restoran KFC bisa ditemui di Cina. Kehadiran KFC adalah salah satu bukti nyata kapitalisme yang menjadi urat nadi perekonomian di Cina. Sedangkan Starbucks membuka toko pertamanya di Beijing pada tahun 1999 dan mulai menawarkan varietas baru mengenai gaya dan cita rasa kopi yang disesuaikan dengan selera masyarakat Tiongkok. Dan kemudian Starbucks mampu memperkuat mereknya sebagai perusahaan yang menjual produk asing otentik yang menggambarkan gaya hidup masyarakat, di mana masyarakat Cina lebih menyukai produk lokal, plus kopi tidak populer di Cina. Sebab
budaya minum teh sangat kental di Cina. Namun kondisi tersebut justru berbalik karena selera masyarakat Cina akan minuman kopi yang pahit dan mahal terbilang tinggi. Bahkan konsumsi kopi di Cina terus naik sejak tahun 2013. Masyarakat Cina tidak terlalu mempersoalkan harga kopi yang mahal. Memang strategi digunakan agar meraih sukses di pasar Cina. Harga kopi yang mahal membuat masyarakat Cina mengkonsumsi Starbucks dianggap sebagai simbol status kelas menengah atas. Siapa yang mampu membeli kopi tersebut menunjukkan kemewahan tersendiri. Selanjutnya. Untuk kepemimpinan ekspansionisme dalam kepribadian Donald Trump. Mungkin kalau dibedah lagi, ekspansionisme itu sendiri secara umum terdiri dari kebijakan-kebijakan ekspansionis pemerintah maupun negara. Intinya bahasa ringannya itu seperti lebih sering mengacu pada doktrin suatu negara dalam memperluas wilayah teritorialnya. Jadi secara nggak langsung kayaknya personal brandingnya Donald Trump sendiri itu kayak isinya memperluas wilayah kekuasaannya atau wewenang atau implementasi dari kebijakan yang dia buat. Jadi dengan nasionalismenya yang tinggi, kepercayaan yang tinggi, kemampuannya dalam mengendalikan peristiwa, Donald Trump dengan metode quote-nya serta kompleksitas konseptual yang rendah dan ketidakpercayaan yang tinggi terhadap orang lain, itu istilahnya membuat kesan yang menunjukkan bahwa ini loh Amerika yang overpower sehingga bisa dapat mendominasi dan mengontrol terhadap individu atau kelompok lain dalam suatu isu. Sedangkan kalau ditarik ulur untuk skema kebijakan tersebut dirancang dalam rangka untuk mempengaruhi konstelasi stabilitas nasional negara Amerika Serikat itu sendiri untuk menuju keadaan yang aman. Donald Trump juga tidak ragu untuk melakukan kecaman secara terbuka dengan sikap permusuhan terhadap mereka yang memiliki kedudukan, kekuasaan, dan otoritas yang berpotensi atau telah mengganggu implementasi kebijakan yang Donald Trump buat. Kadang juga menimbulkan sedikit kacauan atau mungkin gaduh di dunia internasional hingga muncul perang dagang yang saat ini itu. Ya mungkin itu pendapat dari pandangan kami berdua dari kelompok 5, Bu. Yang Oke, segitu presentasinya, nggak ditutup. Terima kasih gitu. Sekian dari kelompok 5, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Sandi? Oh enggak, Bu, kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Bagus. Banyak ya, semua punya lebihnya sendiri-sendiri. Ya, bagus. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Sandi, ada pertanyaan nggak? Ada sih, Bu. Masalah soal ekspansionisme nih, Bu. Ya, apa pertanyaannya, Sandi? Itu kan nggak termasuk gaya kepemimpinan atau kekuasaan, Bu. Masuk gaya kepemimpinan, tapi tipe kepribadian presiden masuknya itu. Terus? Ya, berarti kan apa mungkin itu juga termasuk personal branding dari segi public relation-nya, Bu? Personal branding. Iya. Gimana personal branding itu? Pengakuan karakternya yang ditujukan ke khalayak umum. Personal branding. Apa personal branding itu? Personal branding.
Personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilainya dari prestasi dan pencapaian yang dimiliki. Bisa dibilang menampilkan keunikan serta ciri khas. Personal branding itu yang membuat orang itu lebih dikenal dan lebih populer. Dia cocok ke public figure. Ini soal presiden. Presiden itu dia kan tidak perlu dia butuh personal branding kalau dia ingin jadi presiden, ingin terpilih jadi presiden, ya kan? Ya. Tapi ketika sudah jadi presiden, butuh personal branding nggak? Makanya itu kan menurut saya uniknya Donald Trump di situ. Jadi ketika dia udah jadi presiden, bahkan dia juga membutuhkan personal branding itu tadi. Ya, dia juga ada gitu, personal branding. Kenapa dia kok ada personal brandingnya? Kenapa, Bu? Kenapa Donald Trump punya personal branding? Ya mungkin tipikalnya karena dia sebelum jadi presiden, kan dia juga pernah bikin satu reality show yang cukup sukses, The Apprentice itu. Terus habis itu dia juga menguasai beberapa usaha properti yang mendunia. Jadi isinya yes I'm the full power gitu, Bu. Mungkin sih menurut saya gitu. Iya benar. Mungkin kalau saya juga sepakat sih. Sekarang kalau misalnya gini, Pak Presidennya kita itu punya personal branding nggak? Ada sih. Punya ya? Punya, Bu. Punya, oke. Tapi sekarang pertanyaan kedua. Apakah personal branding ini sama dengan ekspansionisme, incremental, karismatik, evangelis? Sama nggak? Kalau sama sih enggak, tapi include di dalamnya, Bu. Ya, kalau sama sih enggak sama. Karena ekspansionisme itu dia masuk ke tipe kepribadian. Kalau personal branding itu kamu punya reputasi baik, nama baik, itu penting bagi dirimu. Iya kan? Tapi kalau kamu orangnya udah ketahuan kamu orangnya ekspansionisme atau evangelis, ya enggak masalah gitu kan. Itu memang diri saya. Jadi kan acceptance penerimaannya personal branding itu lebih ke harus punya influence yang positif. Tapi kalau ekspansionisme itu punya sedikit influence yang sedikit pun ya nggak apa-apa. Gitu. Punya sedikit influence, punya sedikit pengaruh yang positif itu ya nggak apa-apa. Gitu. Iya kan? Tapi kalau personal branding kan reputasi, nama baik itu menjual. Tapi kalau ekspansionisme punya karakter kalian suka ngatur, suka ngontrol, suka mencemooh orang, suka mengintimidasi orang itu nggak laku dijual, ya kan? Justru dapat membuat jualan kalian nggak laku, ya kan? Itu yang membuat tipe kepribadian itu berbeda dengan personal branding. Tapi kalau kita melihat subjeknya, yakni Presiden Donald Trump, dia punya personal branding sendiri. Karena dia memang sudah jadi public figure jauh sebelum jadi presiden. Dan itu jadi personal branding yang sangat kuat. Public figure dia sebagai pebisnis, sebagai pemilik properti, pebisnis sukses, kemudian punya reality show. Dalam reality show itu dicitrakan bagaimana dia secara profesional menjalankan bisnis, melakukan rekrutmen, menentukan siapa orang yang dia butuhkan bekerja di gurita bisnisnya, dan lain-lainnya itu adalah personal branding. Jadi personal branding istilahnya itu adalah penamaan keunikan yang melekat pada seseorang yang berbeda dengan teori tipe kepribadiannya Post gitu.
Tapi kalian boleh membuatnya personal branding itu melekat dalam ekspansionisme atau tipe kepribadian yang lain, juga boleh membuatnya itu lepas, tidak terikat dengan tipe kepribadian yang lain. Yang penting adalah menggunakan, menjelaskannya dalam studi kasus yang tepat gitu. Kalau misalnya pakai studi kasusnya Pak Jokowi, orang masih ragu dengan penjelasan kalian. Tapi kalau Donald Trump, orang langsung bisa setuju gitu. Atau paling tidak yang tidak sepakat itu lebih sedikit. Kalau siapa lagi? Pak Ganjar Pranowo itu sudah punya personal branding dia. Dia punya personal branding. Kalau kita ngomong dia tidak dalam pemerintahan atau dalam ruang lingkup non pemerintahan, maka dia punya personal branding yang kuat. Tapi kalau udah ngomong tentang non pemerintahan, maka yang dicari tahu adalah bagaimana cara dia, bagaimana kepribadian dia ketika sedang memegang jabatan. Itu bisa masuk ke tipe kepribadian. Jadi tergantung studi kasusnya ya. Saya nggak ngejudge bahwa personal branding itu akan tidak bersinggungan dengan tipe kepribadian Gerald Post. Saya juga nggak ngejudge bahwa itu bersinggungan, tapi tergantung pada studi kasusnya. Kita akan melihatnya masih dalam suatu perkiraan ya, kecuali kalau kita mau membuatnya dalam suatu penelitian kemudian dibukukan, itu jadi sesuatu yang sangat serius gitu. Bisa dilakukan gitu. Tapi karena kita belum menulis buku apapun tentang itu, tentang personal branding apakah bersinggungan dengan tipe kepribadian kepemimpinan seorang presiden, jadi kita masih hipotesis saja gitu, melakukan dugaan-dugaan. Tetapi secara rasionalisasi kita bisa menerimanya dengan logika bahwa itu bisa melekat dan itu bisa juga tidak melekat, tergantung pada penjelasannya di setiap studi kasusnya. Karena setiap studi kasus itu pasti akan memberikan jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan penelitiannya. Itu ya, Sandi. Itu pertanyaannya bagus lagi. Ada lagi pertanyaannya, Sandi? Jadi sangat mungkin, Bu, misalkan entah itu bahkan sekelas pemilihan RT pun personal branding perlu dilakukan, Bu. Sangat mungkin. Dan efektif. Oh, bisa lah. Itu bisa kamu teliti jadi skripsi lah. Bisa. Oh, gitu. Tapi topiknya itu kepemimpinan berarti. Oh, gitu. Bisa itu, bisa. Sangat bisa. Pokoknya seseorang yang punya jabatan lah ya, dan itu jabatan-jabatan publik. Meskipun RT itu jabatan publik, RW juga jabatan publik. Ada lagi? Ibu. Mungkin cukup, Bu. Belum ada lagi. Yang lainnya ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Ya udah, kalau nggak ada saya mau tutup. Kalau gitu saya mau ada rapat dengan LPMI. Terima kasih buat Sandi sama Nusril yang sudah presentasi. Saya sudah dipanggil. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Iya, Bu. Pertemuan terakhir ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.